Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar tentang troubleshooting di jaringan berkabel. Nah, jadi troubleshooting adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Nah, pada video kali ini, fokus ke masalah jaringan komputer berkabel atau wired network. Nah, pertama, kalian login dulu ke LMS-nya. Nah, ketika sudah login, pilih My Courses, kemudian pilih jaringan komputer. Nah, di bagian bawah ada bagian materi troubleshooting wired network. Nah, kalau kalian klik videonya, akan mengarahkan ke video ini. Kemudian, yang akan videonya berisi tentang file latihan ini. Nah, nanti ketika sudah menyelesaikan file latihan, lanjut dengan tugas troubleshooting-nya. Setelah itu, mengisi refleksinya. Oke, jadi pertama kali kalian klik dulu file latihannya. Nah, kalian pilih keep. Nah, kalau sudah, tinggal kalian klik buka. Oke, kemudian tinggal kalian pilih Guest Login. Kemudian tunggu sampai filenya terbuka. Oke, filenya sudah terbuka. Nah, di sini kalau kalian baca skenario-nya, gedung dengan 2 lantai mengalami permasalahan jaringan. Analisis masalah yang ada dan temukan solusinya. Oke, pertama-tama coba kita amati dulu bagaimana struktur jaringannya. Nah, kita fokus ke kabelnya dulu. Dari perangkat ke perangkat user ke perangkat switch. Nah, kita lihat di sini, ketika dari user atau klien menggunakan kabel straight, dia berwarna hijau. Tetapi ketika memakai kabel yang putus-putus atau cross, dia berwarna merah. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mengganti jenis kabelnya. Nah, jadi antara perangkat ke switch yang masih merah ini kita ganti dengan kabel yang straight, yang lurus. Oke, jadi kalian klik ini di atas atau bisa tekan tombol delete. Kemudian kalian hapus kabel dari klien ke switch yang merah ini. Nah, kemudian kalian pasangkan kabel yang straight, yang lurus ini. Oke, dari printer, fast Ethernet, ke switch, fast Ethernet, dari laptop, fast Ethernet, ke switch, fast Ethernet juga. Kemudian dari printer, fast Ethernet, ke switch, fast Ethernet juga. Kemudian kita cepatkan dengan klik tombol ini. Nah, sudah hijau. Nah, sekarang kita amati kabel antar switch. Nah, ketika antar switch memakai kabel cross, dia berwarna hijau. Sementara ketika memakai kabel yang straight, dia berwarna merah. Nah, selanjutnya kita hapus kabel antar switch yang masih merah. Kemudian diganti dengan kabel yang cross. Oke, dari switch lantai 1 ke lantai 2 di fast Ethernet. Kemudian dari switch ini fast Ethernet ke switch ini fast Ethernet juga. Kemudian bisa kita cepatkan. Nah, jika sudah hijau, maka kita tes dulu koneksinya. Oke, dari PC lantai 1 yang kuning ke lantai 2. Oke, no functional ports. Artinya, kita belum setting IP address-nya. Oke, untuk yang kuning, mungkin bisa kita tambahkan samping. Kita buat berwarna kuning. Oke, buat di samping sini.
Sekarang kita buat notes-nya. Oke, untuk yang kuning, network-nya adalah 15.0.0. Karena slash 16, maka subnet mask-nya 255-nya sebanyak 2 kali. Oke, kemudian network ID-nya berarti 15.0.0. Nah, broadcast ID-nya atau IP yang terakhir 15.15.255.255. Maka host ID atau IP address yang bisa digunakan oleh klien adalah 15.15.01 sampai 15.15.255.254. Nah, sekarang tinggal kita terapkan ke jaringan yang kuning. Oke, mulai dari yang PC lantai 1 dulu. Klik, kemudian pilih desktop. Ini kita tutup. Kemudian pilih IP configuration. Oke, 15.15.0.1. Ini bisa di-copy. Kemudian 255-nya 2 kali. Oke. Lanjut ke printer lantai 1. Di sini pilih config, kemudian fast Ethernet 0. Nah, di sini IP address-nya kita pastekan tadi. Kemudian kita ganti 2. 255-nya 2 kali. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke PC yang lantai 2. Pilih desktop, IP configuration. IP address-nya kita ganti 3 di sini. Subnet mask-nya 255-nya ada 2. Oke, terakhir untuk yang jaringan kuning di printernya lantai 2, pilih config, kemudian interface-nya fast Ethernet 0. IP address-nya 15.15.04, subnet mask-nya 255-nya ada 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tes dulu dengan mengirimkan paket. Oke, dari PC lantai 1 ke PC lantai 2, successful. Dari PC lantai 1 ke printer lantai 2. Kemudian dari PC lantai 2 ke printer lantai 1. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka untuk jaringan kuning sudah beres. Nah, sekarang ke jaringan yang warna hijau. Oke, kita notes lagi. Untuk jaringan hijau, networknya 180.0.0.0/8. Nah, kalau /8 berarti subnet mask-nya 255-nya hanya 1. Sisanya 0. Oke, berarti network ID-nya 180.0.0.0. Kemudian broadcast ID-nya adalah 180.255.255.255. Maka host ID yang bisa digunakan oleh klien adalah 180.0.0.1 sampai 180.255.255.254. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasi mulai dari PC lantai 1 dulu. Pilih desktop, IP configuration, IP address-nya 180.0.0.1. Nah, karena /8 tadi, 255-nya hanya ada 1 saja. Oke, IP address-nya bisa kita copy dulu. Kemudian kita setting laptop lantai 1. Oke, pilih desktop di sini, kemudian IP configuration. IP address-nya kita kasih 2. Subnet mask-nya 255-nya hanya 1. Oke,
Lanjut ke PC yang di lantai 2. IP configuration, IP address-nya kita kasih 3. Subnet mask-nya 255-nya hanya ada 1. Kemudian laptop lantai 2, IP configuration kita ubah jadi 4. Subnet mask-nya 255-nya hanya ada 1. Jika sudah semua dikonfigurasi, kita tes dengan mengirimkan paket. Dari PC lantai 1 ke laptop lantai 2, successful. Kemudian dari PC lantai 2 ke laptop lantai 1, successful. Nah, jika sudah seperti ini, maka semua jaringan sudah bisa terkoneksi dengan jaringannya masing-masing. Oke, cukup sekian materinya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan lanjutkan dengan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.